Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan Macromedia Flash untuk membuat sebuah media pembelajaran. Jadi Macromedia Flash ini merupakan software yang biasanya digunakan untuk membuat animasi ataupun media pembelajaran, atau bisa juga digunakan untuk membuat game. Untuk Macromedia Flash-nya sendiri bisa menggunakan Macromedia Flash 8 ke atas ataupun menggunakan Macromedia CC. Saya sendiri menggunakan Macromedia Flash Profesional CC 2015. Apa sih yang akan kita pelajari dalam Macromedia Flash ini? Yang pertama adalah modeling, kemudian kita lanjut ke scripting. Nah, di sini kita akan menggunakan Action Script 3. Script 3 ini sendiri sudah berbasis objek orientasi programming. Baik, kita mulai saja di sini. Di Create New ini kita pilih yang Action Script 3. Ini adalah jendela kerja kita. Di sini ada kanvas yang nanti bisa kita berikan gambar, kita berikan objek atau tulisan. Kemudian di sini ada layer. Layer ini bisa kita tambah dengan di sini. Nah, di sini ada layer 1, ada layer 2. Layer di atas itu akan menutupi layer yang di bawahnya. Kemudian di sini ada folder. Misalnya kita ingin mengelompokkan layer-layer ini ke dalam sebuah folder. Misalnya di sini ada folder 1. Ini bisa kita beri nama, misalnya objek 1. Nah, di dalam folder objek 1 ini nanti kita bisa masukkan beberapa layer. Misalnya ini kan kita geser ke folder sini, bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ada di dalam objek 1. Misalnya ini juga akan kita tarik ke sini, bisa juga. Jadi di dalam folder objek 1 ini ada layer 1 dan layer 2. Kalau kita ingin membuat folder lainnya, kita bisa klik yang ini. Misalnya objek 2. Kemudian di sini akan kita isi 3 layer. Kita klik yang ini, new layer. Nah, ini kita masukkan ke dalam foldernya. Misalnya di sini. Oke, kemudian ini bisa kita tarik ke sini. Nah, di sini objek 2 ada layer 3 dan layer 4, sedangkan objek 1 ada layer 1 dan layer 2. Kemudian di samping layer ini ada di atas ini ada gambar mata, ini gambar gembok. Fungsinya adalah gambar mata ini untuk menghidden atau menampilkan layer. Misalnya kita di sini ada layer 2 akan kita hidden, bisa kita klik yang ini. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini nanti tidak akan kelihatan di lembar kerja kita, di kanvas kita. Atau misalnya kita ingin mengunci layer 2 ini agar ketika kita mengedit layer lainnya ini tidak terganggu, kita bisa menggunakan gembok yang di sini. Kita klik yang sini. Nah, layer ini akan kelihatan tetapi tidak bisa kita edit. Kemudian di sini ada timeline. Fungsinya adalah untuk melihat waktu ketika kita membuat sebuah animasi. Kemudian di sini sebelah kanan ada tool. Ini adalah tool-tool atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat objek atau menyeleksi sebuah objek. Tool ini nanti akan sangat berguna dalam kita membuat sebuah media. Kemudian di sini ada library. Jadi library ini adalah kumpulan dari objek yang sudah kita buat atau kita impor. Objek bisa kita buat dengan menggunakan tool-tool yang ada di sini ataupun bisa kita impor dari gambar atau video. Kemudian di sini ada properties. Ini fungsinya adalah untuk mengatur properties dari objek yang kita buat. Kemudian di sini ada color. Ini untuk mengganti warna sebuah objek. Yang ini sama
fungsinya untuk mengganti warna sebuah objek. Kemudian selanjutnya ini ada di bawah ini ada output dan action. Ini fungsinya nanti adalah ketika kita ingin menambahkan action script di sini. Output ini fungsinya untuk menampilkan kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan scripting atau menuliskan kode-kode pemrograman. Baik, langsung saja kita coba untuk membuat sebuah objek. Di sini di menu tool, di sini ada 3 objek yang bisa kita buat. Yang pertama, misalnya kita ingin membuat gambar segi 4 atau persegi panjang, kita bisa menggunakan menu yang ini. Misalnya di layar 1, kita aktifkan layar 1, kemudian kita klik yang tool ini, kemudian kita di sini kita gambarkan. Oke, di sini adalah gambar segi 4 bisa persegi panjang. Kalau misalnya kita ingin membuat persegi, kita bisa mengkombinasikan dengan menekan tombol Shift. Kita tekan tombol Shift, tahan, kemudian kita tarik. Nah, di sini otomatis akan persegi. Objek lainnya yang bisa kita buat adalah oval ataupun lingkaran. Di sini ada segitiga. Kita klik, tahan, kemudian kita pilih yang oval tool. Kita bisa menggambarkan di sini sama seperti tadi. Kalau kita ingin membuat bulat sempurna, kita bisa menekan tombol Shift, kemudian kita drag di sini atau kita tarik. Oke, ini bulat sempurna. Kemudian di sampingnya ini ada Polystar tool. Ini fungsinya sama, yaitu untuk membuat beberapa objek dengan sudut yang bisa kita variasikan. Di sini objek segitiga ya. Nah, ini objek segitiga bisa kita buat. Kalau misalnya kita ingin memperbanyak sudutnya ini, kita bisa di sininya harus tidak ada yang terseleksi dulu. Kita klik yang di lembar kosongnya, kemudian kita klik yang ini Polystar, kemudian baru kita klik Properties. Di sini ada Tool Setting, kita klik tombol Option, kemudian di sini kita ganti. Misalnya kita ingin membuat segi 5, kita ganti 5. Oke. Kemudian sama kita klik di sini. Nah, ini sudah segi 5. Tool yang ini fungsinya untuk menggeser sebuah objek. Kita klik ini, kemudian kita klik objek yang akan kita geser. Oke. Nah, objek yang kita buat tadi ada berupa garis dan ada berupa latar. Sini ada garis dan ada latar. Bagaimana kalau kita ingin membuat objek yang tanpa garis? Di sini ada menu stroke color. Di sini kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini tandanya nanti objek yang kita buat tidak akan ada garisnya. Misalnya ini. Kalau kita buat, nah di sini sudah tidak ada garis. Nah, di sini ada garis, sini tidak ada garisnya. Bagaimana kalau kita ingin membuat garis saja tanpa ada latar? Warna latarnya, kita bisa aktifkan yang ini, misalnya kita buat biru, kemudian ininya kita nonaktifkan. Oke, nah di sini kita bisa membuat objek garis tanpa ada latar. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita membuat objek di Macromedia Flash. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat objek yang di sini misalnya berlubang. Di sini kita pilih yang
selection tool. Misalnya ini akan kita berikan lubang di tengahnya. Caranya ini kita klik 2 kali terlebih dahulu cepat. Nah, di sini ada drawing object, kemudian kita klik yang tengahnya. Di sini sudah terseleksi. Kita copy, klik kanan, copy. Kemudian kita kembali ke scan 1, kemudian yang ini kita klik 2 kali cepat. Kemudian kita pastekan. Ctrl V. Nah, di sini kita kasih warna, kita ubah dulu warnanya. Ini kan merah. Kita ubah warnanya menjadi sembarangan. Misalnya hijau. Kemudian objek yang ini kita tarik ke tengah-tengah sini. Oke. Kemudian kita klik lagi, kemudian kita pencet tombol delete-nya. Nah, otomatis objek yang ini akan berlubang. Untuk yang lainnya sama caranya, misalnya kita ingin memberikan lubang segi 5 di sini, kita klik dulu ininya. Kemudian kita klik tengahnya, kita kembali ke scan 1, kemudian kita klik 2 kali yang ini, kita paste di sembarang. Kemudian kita ubah warnanya, dan kita taruh di sini. Nah, ini tidak di tengah-tengah ya, karena kebesaran kita bisa mengubahnya di sini, menggunakan menu Free Transport Tool. Nah, di sini bisa kita perkecil. Kalau sudah, kita gunakan menu Selection Tool lagi. Kemudian kita klik dulu di luar, baru kita klik lagi, kemudian kita pencet tombol delete. Nah, otomatis di sini akan berlubang. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin membuat objek yang sudutnya tumpul? Misalnya ini kan lancip sudutnya. Caranya, misalnya ini, kita ingin membuat, kita klik yang sini dulu, kita klik di luar agar tidak ada yang objek yang terseleksi. Kita klik yang ini. Misalnya, kita ingin membuat segi 4 yang sudutnya tumpul. Kita klik menu Properties, kemudian di menu sini, di sini kita ganti misalnya 10. Oke. Kemudian kita gambar di sini. Nah, otomatis di sininya sudutnya tumpul. Nah, ini kan tumpul. Kalau tadi lancip, nah ini tumpul. Untuk yang lainnya sama. Ketika kita ingin membuat objek tumpul. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita membuat sebuah objek, yaitu segi 4, segitiga, bulat, dan oval. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita membuat objek di Macromedia Flash. Ini harus kita kuasai agar kita bisa membuat sebuah animasi nantinya. Baiklah, untuk tutorial yang pertama ini saya rasa cukup. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana mewarnai objek-objek ini.